Melihat tawaran Chen Ping, biksu itu tampak mengerutkan kening. Biksu lainnya juga melihat ke arah Chen Ping. Chen Ping baru saja mengeluarkan uang untuk membeli tulang tangan, dan sekarang dia memiliki kipas lipat ini, betapa kayanya dia. Lao yang juga melihat ke arah Chen Ping beberapa kali lagi, dia tidak menyangka Chen Ping menjadi begitu kaya. Rekan Tao, saya sangat menginginkan kipas lipat ini, dan saya harap Anda dapat memberikannya kepada saya. Ayo berikan. Sepertinya dia tidak punya uang lagi, kalau tidak, dia tidak akan berinisiatif meminta Chen Ping untuk melakukannya. Biksu kurus itu benar-benar membiarkan Chen Ping ingin melakukannya. Namun, Chen Ping tidak mau keluar. Jika dia memiliki kipas lipat ini, dia dapat menahan serangan dari orang-orang di puncak alam kesengsaraan. Bagi Chen Ping, itu bisa menyelamatkan nyawanya. Maaf, aturannya adalah penawar tertinggi menang, Anda dapat membayar harga lebih tinggi. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Setelah melihat ini, mata biksu itu sedikit membeku, dan kemudian semburan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, langsung merobek pola susunan yang membungkus tubuhnya. Pada saat ini, penampilan dan aura biksu itu semuanya terungkap, dan dia ternyata adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban. Seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, tidak heran biksu ini berani diekspos. Rekan Tao, saya Mu Yao dari keluargamu. Jika Anda dapat membantu saya, keluargamu saya akan berterima kasih. Setelah mengatakan itu, bola api tiba-tiba muncul di telapak tangan Mu Yao, menandakan bahwa dia tidak berbohong. Bagaimanapun, keluargamu adalah satu-satunya yang mempraktikkan keterampilan berbasis api di dekat Gunung Iblis. Ternyata dia dari keluargamu. Pantas saja dia berani mendobrak penghalang di tubuhnya dan memperlihatkan wajah dan aura aslinya. Sekarang, aku khawatir Lao yang tidak akan berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, keluargamu juga merupakan keluarga yang memiliki reputasi baik. Orang ini mungkin akan menyerah. Lagi pula, lebih baik berhutang budi pada keluargamu daripada menjadi penggemar yang rusak, bisik banyak biksu. Chen Ping menatap Mu Yao dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Dia membunuh Mu Kui, dan sekarang orang-orang dari keluargamu tiba-tiba muncul di sini. Kemungkinan besar orang-orang ini ada di sini untuknya. Untungnya, Mu Yao tidak mengenal Chen Ping, jadi dia membujuk Chen Ping. Jika dia mengetahui identitas Chen Ping, dia pasti sudah mengambil tindakan terhadap Chen Ping sejak lama. Lao yang memandang Mu Yao. Meskipun dia merasa tidak bahagia, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, keluargamu ada di sini. Tian Mo Shan bisa dianggap sebagai keluarga kaya. Jika hanya untuk sedikit uang, tidak ada gunanya menyinggung keluargamu. Sekarang mari kita lihat apakah Chen Ping ingin menyerah. Semua orang memandang Chen Ping, dan bahkan mesin ajaib itu dengan lembut menarik sudut pakaian Chen Ping, memberi isyarat padanya untuk melepaskan kipas lipatnya. Kalau punya uang, keluarkan saja dan yang harga tertinggi akan mendapatkannya. Saya tidak keberatan, tetapi jika kamu ingin menggunakan kekuatanmu untuk mendominasi orang lain, aku tidak akan menerima tipuanmu. Chen Ping memandang Mu Yao dan mendengus dingin. Semua orang memandang Chen Ping dengan heran. Mu Yao juga kaget, awalnya dia mengira bahwa mengungkapkan identitasnya akan membuat Chen Ping mundur, tapi dia tidak menyangka Chen Ping tidak akan memberinya wajah apapun. Dia tidak tahu bahwa Chen Ping bahkan berani membunuh putra tertua keluargamu, bagaimana bisa Chen Ping memberikan muka kepadanya, anggota keluargamu? Apakah kamu tidak memberikan wajah keluargamuku? Mu Yao memandang Chen Ping dengan dingin, dan aura alam kesengsaraan tingkat 9 meledak dari tubuhnya, menyelimuti Chen Ping. Nafas ini seperti beban gunung Tai, yang membuat Shen Jizi di samping Chen Ping terlihat pucat dan kehabisan napas. Mata Chen Ping sedikit terfokus, dan dia berdiri tak bergerak. Jika kamu berada di puncak alam kesengsaraan, aku akan lebih takut padamu. Kamu hanyalah orang tingkat 9 yang baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Chen Ping mendengus dingin. Kata-kata Chen Ping membuat Mu Yao tertegun sejenak. Bagaimanapun, aura Chen Ping saat ini tersembunyi, dan dia tidak tahu kekuatan seperti apa Chen Ping. Tanda seru, tapi dari nada bicara Chen Ping, dia seharusnya cukup kuat, dan dia mungkin berada di alam kesengsaraan tingkat 9, jika tidak, dia tidak akan berani meremehkannya. Shen Jizi berdiri di samping,
menatap Chen Ping dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Dia tahu kekuatan seperti apa Chen Ping. Anda hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, tetapi Anda berani berbicara dengan biksu besar dari alam kesengsaraan tingkat 9 seperti ini. Ini benar-benar tidak takut mati. Nak, jika kamu memiliki kemampuan untuk memamerkan kekuatanmu, biarkan aku melihat kemampuanmu mengatakan hal seperti itu. Mu Yao menekan amarah di hatinya dan berkata pada Chen Ping, jika Chen Ping benar-benar berada di alam kesengsaraan tingkat 9, Mu Yao mungkin bisa menahan diri. Mengapa saya harus menunjukkan kekuatan saya? Saya hanya dapat menunjukkan sumber keuangan saya. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menaikkan harganya. Jika Anda tidak punya uang, berhentilah berbunyi bip di sini, kata Chen Ping tanpa basa-basi. Dia hampir dibunuh oleh penatuamu, jadi tentu saja Chen Ping tidak akan sopan saat menghadapi keluargamu. Nak, kamu sedang mencari kematian. Mu Yao tidak bisa lagi menekannya, dan langsung bergerak menuju Chen Ping, merobek kehampaan dengan satu cakar. Dia ingin memaksa Chen Ping untuk mengambil tindakan, sehingga aura Chen Ping akan terekspos dan kekuatannya akan terungkap. Tepat ketika Chen Ping hendak mengambil tindakan, sebuah sosok tiba-tiba berdiri di depan Chen Ping. Lalu terdengar suara gemuruh, dan kedua kekuatan itu bertabrakan seketika, kehampaan bergetar, dan seluruh rumah runtuh seketika. Saat rumah itu runtuh, penghalang di tubuh semua orang menghilang, dan aura mereka terungkap, termasuk penampilan mereka. Untungnya, orang-orang ini semua adalah biksu, dan runtuhnya rumah tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi pelelangan tidak dapat diadakan. Berhenti. Tetapi ketika semua orang melihat bahwa Chen Ping hanya memiliki kekuatan tingkat ketiga dari alam kesengsaraan, mereka semua tercengang. Bagaimana seorang kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan bisa mengatakan apa yang baru saja dia katakan? Menghadapi biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, dia tidak panik sama sekali. Apakah ada di belakang panggung? Bahkan Lao yang sedikit terkejut saat melihat kekuatan Chen Ping. Wajah Mu Yao penuh amarah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan dibodohi oleh seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Rekan Daoismu, saya harap Anda bisa memberi saya mie tipis dan tidak melakukan apapun di sini. Lao yang berkata pada Mu Yao. Mu Yao menggoyangkan lengannya yang mati rasa, menatap tajam ke arah Chen Ping dan berkata, Nak, aku akan menunggumu di luar. Aku akan melihat apakah kamu bisa bersembunyi di sini selama sisa hidupmu. Sekarang dia telah melihat wajah asli Chen Ping, Mu Yao tidak takut Chen Ping akan melarikan diri. Seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga dapat dihancurkan sampai mati dengan mengaitkan jarinya. Tapi di sini, dia ingin memberikan wajah Lao Yang. Bagaimanapun, Lao Yang adalah orang kuat di puncak alam kesengsaraan. Dia tahu bahwa dia bukan tandingannya sama sekali. Mu Yao mengibaskan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Lao yang memberikan kipas lipat itu kepada Chen Ping, dan Chen Ping dengan senang hati membayarnya. Semuanya, pelelangannya sudah selesai sekarang. Saya benar-benar minta maaf atas gangguan kecil ini. Tolong juga segera pergi untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Lao yang berkata kepada semua orang. Sekarang identitasnya telah terungkap, jika dia diincar oleh seseorang yang memiliki niat, dia pasti akan mendapat masalah. Tanda seru, mengerti. Terlebih lagi, Lao yang juga mengatakan ini kepada Chen Ping. Dia meminta Chen Ping untuk pergi dari sini secepat mungkin. Lao yang tidak ingin menyinggung keluargamu demi Chen Ping. Apa yang harus kita lakukan? Shen Jizi bertanya dengan rasa takut. Mu Yao pasti menunggu mereka di luar, jika mereka keluar seperti ini, bukankah Chen Ping akan hancur? Shen Jizi juga takut melukai dirinya sendiri, lagi pula dia dan Chen Ping bersama. Jangan khawatir, orang itu tidak bisa membunuh kita, apalagi aku masih memiliki harta ini di tanganku. Chen Ping menggoyangkan kipas lipat di tangannya. Kipas lipat ini pasti mampu memblokir serangan Mu Yao. Wah, meskipun kipas lipat ini dibuat oleh Pavilion Luban, namun umurnya sudah tua dan mungkin tidak mampu menahan beberapa serangan. Saat Chen Ping sedang memegang kipas lipat, Raja Iblis Ciyun memeriksanya sendiri, lalu berkata, "Berubah." Chen Ping mengikuti Shen Jizi dan pergi saat kakinya bergetar, pemandangan sekitarnya tiba-tiba berubah. Bahkan jika aku bisa menyelamatkan hidupku, itu sepadan.
Chen Pingdao tidak peduli berapa lama kipas lipat dapat digunakan. Mereka telah keluar dari pasar luar angkasa itu. Awalnya Shen Jizi takut Mu Yao akan menunggu Chen Ping di luar, tapi ketika mereka keluar, mereka tidak melihat Mu Yao. Untungnya orang ini hanya bicara. Shen Jizi diam-diam menghela nafas lega. Ayo, ikut aku ke Snow Creek Valley. Aku sudah memberimu uang. Chen Ping bertanya pada mesin ajaib. Tidak masalah. Setelah meninggalkan kota Nanjing, terus berjalan ke arah timur. Lembah salju berada di kaki Gunung Tianmo. Shen Jizi mengangguk dan berkata. Chen Ping dan Shen Jizi terbang dan menuju lembah salju. Tapi begitu dia terbang keluar dari kota Nanjing, Chen Ping mengerutkan kening. Ada apa? Tanya Shen Jizi. Kami sedang diikuti, kata Chen Ping. Apa? Siapa yang mengikutimu? Apakah itu seseorang dari keluargamu? Shen Jizi sedikit panik. Saya belum tahu, maju saja dan jangan khawatir. Chen Ping hanya merasa sedang dimata-matai, dan tidak mengetahui identitas pihak lain sama sekali. Sebaiknya kita kembali. Jika kita berada di kota Nanjing, keluargamu mungkin tidak akan berani melakukan apapun. Shen Jizi ketakutan dan ingin kembali. Kembalilah dan persetan dengan bulu ayam. Chen Ping meraih bahu Shen Jizi, lalu menggunakan langkah pengendalian kebakaran. Kedua sosok itu menghilang seketika, dan kemudian muncul di kejauhan. Menarik perhatian, kecepatan kedua orang itu meningkat pesat sekaligus, seolah-olah mereka sedang melompat ke angkasa. Mu Yao yang mengikuti mereka merasa sedikit bodoh saat melihat kecepatan Chen Ping dan Shen Jizi. Sialan, kamu baru berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, bagaimana kamu bisa berlari begitu cepat? Mu Yao menahan napas dan berkonsentrasi, dengan putus asa mulai mengejar. Saat ini, wajah Shen Jizi menjadi pucat. Dia tidak tahu bahwa Chen Ping akan secepat itu. Dalam sekejap mata, dia sudah berada beberapa mil jauhnya. Segera, Chen Ping dan yang lainnya tiba di kaki Gunung Tianmo, di mana semuanya tertutup salju dan angin menderu-deru. Tanda seru. Setelah jatuh ke tanah, Chen Ping menarik mesin ajaib untuk menyembunyikan sosoknya. Pada saat yang sama, kesadaran spiritual Chen Ping tiba-tiba menyebar, dan kesadaran spiritual Chen Ping berada dalam jangkauan deteksi beberapa mil. Sayangnya kesadaran spiritual Chen Ping tidak mendeteksi apapun. Apakah kamu tidak ingin mengikuti? Chen Ping sedikit mengernyit. Faktanya, bukan karena Mu Yao berhenti mengikuti, tapi karena Chen Ping terlalu cepat dan tidak bisa mengikutinya. Mu Yao sekarang terengah-engah, mengejarnya. Sambil mengejar, dia mengumpat, sial, apakah mereka menggunakan sejenis pesawat? Terlalu cepat. Tepat ketika Mu Yao mengutuk, sesosok tubuh tiba-tiba berlari ke arahnya. Ternyata itu adalah Chen Ping, dia menemukan Mu Yao dan ingin menyerang lebih dulu. Mu Yao terganggu oleh pengejaran itu, jadi dia tidak segera menemukan Chen Ping dan yang lainnya yang bersembunyi. Melihat Chen Ping, biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, mengambil inisiatif untuk menyerang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, Shen Jizi tercengang. Chen Ping menepuk telapak tangannya ke bawah, menyebabkan Mu Yao langsung bereaksi, dan api keluar dari tubuhnya. Tanda seru, telapak tangan Chen Ping sama sekali tidak takut dengan api, dan dia menamparkan bahu Mu Yao. Tubuh Mu Yao jatuh ke tanah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah kamu tidak takut dengan apiku? Mu Yao tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan tidak takut dengan apinya sendiri? Chen Ping benar-benar menembus apinya sendiri dan tidak terluka. Dengan api kecilmu, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa membakar seekor ayam sampai mati. Kata Chen Ping sambil mencibir. Nak, kamu sedang mencari kematian. Mu Yao melompat, lalu melambaikan telapak tangannya, dan seketika ratusan api datang dengan padat ke arah Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia dengan cepat mundur, dan ratusan api langsung membentuk lingkaran melingkari, seperti bola meriam, ia mengenai Chen Ping.